Selamat datang di channel Kurota Kawatashino Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKOROTA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-893 ini, saya akan membahas mengenai turunan ya. Ini tahap awal belajar turunan. Jadi kalau misalkan belum bisa soal turunan sama sekali, nah bisa nonton video ini. Tapi kalau sudah lumayan bisa tahap awalnya itu nanti bisa lihat di video saya yang lain. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumusnya. Ini ada 5 rumus, kemudian ini ada 1 rumus. Jadi ada 5 rumus, ada 1 rumus. Nah, kalau ini ya 5 rumus, nanti kelebihannya itu bisa langsung ketemunya. Untuk bentuk ini bisa langsung ketemu gitu. Tapi kelemahannya harus menguasai 5 rumus. Kalau ini hanya 1 rumus saja, tapi kelemahannya konsepnya nanti caranya akan lebih panjang gitu, karena kita mengubah bentuknya dulu. Kita beri contoh, kita latihan langsung saja ke soal yang pertama. Nah, misalkan seperti ini. Soalnya ya ini ya. Misalkan fx sama dengan 13, misalkan seperti ini. Maka f aksen x sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat di rumus yang 5 rumus ini ya. Di 5 rumus ini fx sama dengan ini ya. Kalau ini kan tidak ada x-nya. Ini ya konstanta gitu, tidak ada x-nya. Kalau kita lihat ini ada x, ada x, ada x, ada x. Yang enggak ada x-nya itu cuma rumus pertama. Berarti turunannya langsung sama dengan 0. Jadi kalau hanya konstanta saja turunannya sama dengan 0. Itu kalau kita pakai rumus yang 5 ini. Tapi kalau kita pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang hanya 1 rumus ini saja, caranya seperti ini. Fx sama dengan 13. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk ini, ax pangkat n. Ax pangkat n, berarti ini harus diberi tambahan x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 13 kan 13. Berarti harus ada tambahnya x pangkat 0. Nah, f aksen x-nya ini sama dengan, nah, an, berarti a kali n, berarti koefisien kali pangkat. 13 kali 0, berarti 0. Kemudian x pangkat, nah, n kurangi 1, pangkatnya dikurangi 1, 0 kurangi 1 min 1. Nah, 0 kali berapapun hasilnya 0. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, soal yang kedua ya, fx sama dengan x, misalkan seperti ini. Maka turunannya ya, kalau pakai rumus yang 5 ini ya, nanti turunannya hasilnya ini, rumus kedua hasilnya 1. Nah, selanjutnya kalau kita pakai rumus yang hanya 1 rumus ini, berarti saya tuliskan dulu ya, fx sama dengan x ya, x. Nah, kita ubah menjadi ax pangkat n, harus ada koefisien ya, harus ada pangkatnya. Nah, kalau tidak ada koefisien itu artinya koefisiennya 1. Kalau tidak ada pangkat artinya pangkatnya 1. Jika kita turunkan ya, sama seperti tadi, koefisien kalikan pangkat, 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian x ya, pangkatnya kurangi 1, 1 kurangi 1 0. Nah, hasilnya x pangkat 0 itu 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh ketiga. Nah, misalkan ini fx sama dengan 6x, misalkan gitu. Maka turunannya, nah, kalau kita lihat 5 rumus ini ya, 6x berarti ada koefisien, ada x, berarti kita pakai rumus ketiga, ax, berarti 6x. Nah, kalau ada seperti ini yang ditulis hanya a nya saja,
Yang ditulis hanya A-nya saja, berarti koefisiennya saja. Berarti koefisiennya 6. Ya, itu pakai rumus yang ini. Kita coba pakai rumus yang satunya lagi, yang hanya satu rumus. Nah, lihat ini. Kalau tidak ada, nah ini kan X-nya tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya bisa kita tuliskan 1. Seperti itu. X dengan X pangkat 1 itu sama. Nah, langkah awalnya sama seperti tadi, koefisien kali pangkat ya. 6 kali 1 itu 6. Kemudian X pangkatnya dikurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Nah, sama seperti tadi, X pangkat 0 itu 1. Dikalikan 6 itu 6. Hasilnya tetap sama ya. Nah, kita masuk ke yang keempat. Contoh keempat ya. Fx sama dengan X pangkat 7 misalkan gini. F aksen X. Nah, ini rumusnya yang dipakai, rumus keempat ya. Pertama yang ditulis itu pangkatnya dulu. Pangkatnya itu berarti 7. Kemudian X pangkatnya dikurangi 1. Lihat ini. Menurut rumus keempat itu, nah ini, N kurangi 1. Berarti pangkatnya dikurangi 1. 7 kurangi 1, 6. Hasilnya ini. Nah, kita coba pakai rumus yang hanya satu rumus ini tadi ya. F aksen X sama dengan Fx dulu ya. X pangkat 7, maka F aksen X. Nah, ini tidak ada koefisiennya ya. Koefisiennya tidak ada, bisa dituliskan 1. Nah, kalau pakai rumus yang tadi ya, 1 kali 7. 7. Nah, kemudian X pangkatnya dikurangi 1, 6. Hasilnya sama. Nah, kalau rumus yang kelima ini sama dengan ini ya. Sudah contohnya tadi kan sudah banyak. Berarti tidak perlu saya beri contoh lagi. Kemudian untuk kalau ada penjumlahannya ya, misalkan seperti ini. Fx sama dengan 5x pangkat 6 kurangi x pangkat 5 ditambah 4x kurangi 7. Misalkan seperti ini. Nah, kita turunannya ya. Nah, kalau pakai 5 rumus ini itu bisa langsung ketemu. Langkah pertama, 5x pangkat 6. Ada koefisien, ada pangkat. Nah, itu bisa pakai rumus kelima. Berarti langsung dikalikan koefisien dengan pangkatnya. Berarti 5 kali 6, 30. X tetap 6 ini pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5. Nah, min ini tetap dikurangi. Nah, X pangkat 5 itu rumus keempat. X pangkat 5. Yang pertama ditulis pangkatnya dulu ya. Berarti 5. X pangkatnya dikurangi 1. 5 kurangi 1, 4. Nah, tambah, ngikuti ya. 4X itu rumus ketiga. 4X. Ya. 4X berarti hanya ditulis 4-nya saja. Nah, kemudian min 7. Nah, itu rumus yang pertama, min 7 ya. Karena tidak ada X-nya berarti turunannya 0. Tidak perlu ditulis. Ini sudah selesai. Begini. Kalau kita pakai rumus yang hanya satu rumus ini saja, itu tetap bisa ketemu. Ini ya, Fx-nya kita ubah dulu menjadi ada koefisien dan ada pangkatnya. Ini tetap ya. 5x pangkat 6 karena ada koefisien dan ada pangkatnya, kurangi. Ini tidak ada koefisiennya. Kita tulis 1. X pangkat 5 tambah 4x pangkat 1. Nah, karena harus ada pangkatnya, kurangi 7x pangkat 0. Nah, sama seperti tadi ya.
Nah, turunannya sama ya. Tinggal koefisien dengan pangkat dikalikan itu 30. X pangkatnya dikurangi 15. Kurangi ya. Koefisien dengan pangkat dikalikan ya. 1 kali 5 itu 5. Kemudian kita tulis X pangkatnya dikurangi 1, 4. Nah, ini juga sama. Koefisien dengan pangkat itu dikalikan 4 kali 1. Nah, ini tambah dulu ya. 4. Nah, pangkatnya ya. X pangkatnya kan dikurangi 1. 1 kurangi 1 kan 0. X pangkat 0. Saya tulis dulu untuk biar memudahkan gitu. Kurangi, nah ini 7 kali 0 itu 0. X pangkatnya kurangi 1, min 1. Ini tetap ditulis ya. 30 X pangkat 5 dikurangi 5 X pangkat 4 tetap ditulis. Nah, ini X pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 4 itu tetap 4. Nah, 0 kalikan berapa ponensinya 0. Ini tidak perlu ditulis. Hasil akhirnya tetap sama. Nah, kurang lebih demikian video saya kali ini. Jika masih belum paham, silakan ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan menurut teman-teman ada yang saya untuk kesalahan konsep atau apa, ini saya hanya mengajarkan cara mudahnya saja gitu. Yang penting paham itunya dulu. Nanti konsep yang salah memang ada, saya akui ada yang keterangannya tidak saya beri selengkapnya gitu. Tapi ini hanya untuk konsepnya saja biar mudah mengerjakan. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.